Shalom, saudara-saudari para mahasiswa peserta kelas bahasa Inggris 1. Setelah kelas hari Rabu yang diambil oleh Pak Rikser, meskipun Pak Rikser bilang nggak usah ada tutorial ya, tapi saya setelah melihat dinamika di dalam kelas, saya merasa perlu untuk memberikan sedikit overview mengenai tenses. Nanti akan dijelaskan secara sangat detail oleh Pak Rikser beserta begitu banyak contoh, begitu banyak latihan, serta berbagai konteks penggunaan. Tapi saya ingin memberikan sedikit overview sehingga teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas, karena banyak hal yang detail yang perlu dijelaskan di dalam kita belajar bahasa, tapi 2 SKS tentu tidak cukup untuk mengcover sebanyak itu. Jadi saya harap dengan saya membuat video singkat ini, teman-teman bisa ambil waktu untuk merecall apa yang sudah pernah dipelajari mungkin dulu waktu SMA atau SMP, dan waktu masuk di kelas minggu depan itu sudah lebih ready gitu ya. Hari ini atau hari Rabu ini ada soal latihan mengisi titik-titik gitu ya di kelas, dan kalimat-kalimat yang ada di dalam titik-titik itu ya, dalam bacaan di dalam teks itu secara umum memiliki struktur seperti ini: S, P, O. Seperti di SMA gitu kan, kita belajar subjek, predikat, objek. Nah, saya ambil contoh aja satu kalimat, misalnya God created the heavens and the earth. Allah menciptakan langit dan bumi. God created the heavens and the earth. God, subjek, created, predikat, O, ini objek, SPO. Nah, subjek dan objek ini adalah kata benda, noun, dan kata benda itu perubahannya tidak banyak, paling cuma terkait dengan jumlah misalnya, atau bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Tapi selain itu nggak banyak, yang banyak perubahan itu predikat. Itulah tadi waktu mengisi titik-titik, kayaknya kok sulit begitu ya. Nah, itu karena memang di bagian predikat itu banyak sekali perubahan. Apa yang menyebabkan banyak perubahan? Kata kerja di dalam bahasa-bahasa, terutama bahasa di barat, saya kira ya, bahasa Inggris, bahasa-bahasa di Eropa, kata kerja atau predikat itu berubah sesuai dengan waktu. Jadi dia kalau terjadinya kemarin, hari ini, dan besok, itu bentuknya akan berubah. Dan ada beberapa kondisi lain yang juga membuat dia bisa berubah. Misalnya perubahan subjek, itu bisa mengakibatkan ada perubahan di predikat. Predikat itu bisa dua ya, by the way. Bisa kata kerja, verb, bisa to be. Perubahannya itu terkait waktu, seperti sudah saya bilang tadi. Kata kerja ini present, future, past. Created, ini kata kerja kedua. Ini adalah berarti dia terjadi di masa lampau. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan ini terjadi satu kali gitu. Jadi berdasarkan konteks, berdasarkan waktu, kita ngerti gitu loh. Oh, ini verb 2, ini past simple, artinya apa? Nah, masing-masing ini saya tuliskan di sini ya. Present aja dulu. Present, past, kemudian future. Masing-masing kategori itu memiliki 4 anggota. Sebut anggota aja ya. Kayak polisi aja pakai anggota.
present simple, present continuous, present perfect, perfect continuous. Sama, simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Ini aja sudah 12. Sebenarnya ada 4 lagi di sini bentuk pengandaian. Atau kadang disebut past future, tapi nggak usah dulu. Kita coba lihat 12 yang basic, yang akan cukup sering ditemui variasinya di dalam bacaan. Ingat, ini semua adalah terkait dengan bentuk kata kerja. Present simple. Ini gampang. Ya, ini paling cukup sering muncul. Kegunaannya adalah menjelaskan sesuatu yang berupa fakta atau rutinitas, sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Contoh, God speaks to his people. Speaks. Untuk subjek he, she, it, itu kata kerja ditambahkan kata kerja bentuk tambahkan s. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Matahari itu it, rises itu fakta, dan itu terjadi berulang-ulang tiap hari. Tiada hari tanpa matahari terbit dari timur. Jadi kita pakai ini, kita ngerti ini. Waktu kita mau mengatakan matahari terbit, kita harus pakai bentuk ini. Atau waktu kita baca bentuk ini di dalam bacaan, kita ngerti maksudnya apa. Kemudian continuous, ini berarti sedang terjadi. Oh, ini belum selesai ya. Bagaimana dengan kalau subjeknya I, you, we, they? Ini kata kerja bentuk pertama saja. I go to school every day. Contoh klasik. I eat rice every day, misalnya. Jadi tidak usah ditambahkan s, langsung aja. Bagaimana dengan continuous? Continuous itu punya makna sedang berlangsung atau sedang terjadi. Misalnya, God is speaking to me now. Misalnya contoh, Allah sedang berbicara kepadaku sekarang. God is speaking to me now. He, she, it itu pakai is. I itu pakai am. Jadi is, am, are. You, we, they itu pakai are. Jadi am, is, are. Ini untuk he, she, it. Ini untuk I. Ini untuk you, we dengan they. Rumusnya harus selalu begini. Gak mungkin, misalnya God speaking, gak ada is-nya, gak mungkin. Atau God is speaks, gak mungkin. Harus God is speaking. I am teaching. You are listening to me right now. So, ini artinya sedang berlangsung, sesuatu sedang terjadi. Perfect. God has spoken. Tuhan telah berfirman. Sederhana, bisa pakai to me, God has spoken to me. Tuhan sudah berfirman kepada saya. Ini punya makna telah. Rumusnya adalah has
atau have kata kerja ketiga. Jadi has dengan have. Has itu untuk he, she, it. Have itu untuk I, you, we, they. God itu kan he. Jadi pakai has. God has spoken to me. Ini kata kerja ketiga. Itu nanti saya akan kasih tabel kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Tolong dihafal karena penting dan berguna. Gitu ya. Ini perfect continuous. God has been speaking to his people, boleh, atau seperti ini juga kita bisa mengerti. Ini lebih ke arah durasi atau sesuatu yang pernah terjadi, telah terjadi, dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi Tuhan dari dulu itu berbicara sampai sekarang terus berbicara kepada umatnya misalnya. Kita bisa bilang God has been speaking to his people. Jadi perubahan bentuk ini terkait kata kerja ini punya makna yang berbeda, penggunaan yang berbeda, dan menyatakan posisi di dalam waktu yang berbeda. Ini present. Bagaimana dengan past? Sama. Past simple, ini adalah pakai verb kedua. Verb kedua, God spoke to Moses in Mount Sinai. Tuhan berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Speak, spoke, spoken. Kata kerja pertama, kedua, ketiga. Speak, spoke, spoken. Nah, spoke, ini kata kerja kedua, berarti ini terjadi di masa yang lampau. Kapanpun itu, kemarin, tadi pagi, tahun lalu, 1000 tahun lalu. Semua yang sudah lewat pakai ini. Bagaimana dengan continuous? Sama dengan ini. Rumusnya adalah to be, kata kerja ing. Hanya to be kalau di sini kan am, is, are. Kalau di sini jadinya was atau were. God was speaking to Moses. That was speaking to his people. Maknanya sama, sedang terjadi. Biasanya bentuk ini berada di dalam kalimat yang lebih kompleks. Misalnya, tadi malam waktu saya sedang mandi, terjadi gempa bumi. Ada yang kaget di sana. Last night, when I was taking a shower, an earthquake occurred. Was taking dengan occurred, terjadi. Waktu saya sedang mandi, gempa bumi terjadi. Ini terjadi bentuk kedua karena kemarin malam, last night. Nah, ini was taking, waktu saya sedang melakukan sesuatu, ini sedang berlangsung. Jadi makna continuous yang pakai to be ing itu pasti sedang berlangsung. Gitu ya, I am speaking berarti saya sedang berbicara. God was speaking, berarti Allah sedang berbicara, tapi di masa lampau. Perfect, ini juga sama. Kalau ini punya makna telah terjadi, atau mungkin bisa juga dipakai dalam kasus berapa kali. Misalnya, I have read the Bible 3 times, misalnya. The whole Bible. Saya sudah membaca seluruh bagian Alkitab sebanyak 3 kali. Ya, 3 kalinya itu I have read. Read, kata kerja ketiga. Sebanyak 3 kali gitu ya. I have read. Saya sudah membaca sebanyak 3 kali. Di sini juga sama. Bisa dipakai untuk berapa kali atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya, sewaktu saya bangun tadi malam, orang-orang udah selesai makan malam atau makan malam sudah selesai. Jadi saya ketiduran ceritanya ya. Ini rumusnya adalah had, kata kerja ketiga. Kalau ini pakai have atau has, di sini jadi had. Jadi when I woke up,
yesterday atau tonight, ketika saya bangun hari ini atau malam ini, makan malam itu telah selesai. The dinner time had ended. Jadi jam makan malam itu udah kelar. Waktu saya bangun, waduh udah nggak kebagian makan, udah diberesin makanannya di asrama. Sejauh ini saya rasa jelas ya. Jadi biasanya itu ada 2 kejadian di masa yang lampau. Nah, satu kejadian itu terjadi duluan dari yang lain. Waktu saya bangun, misalnya jam 7.30 malam, saya ketiduran gitu ceritanya ya. Makan malam udah selesai, karena makan malam itu selesai jam 6.30. Jadi waktu saya bangun, when I woke up, dinner time had ended. Ya, saya rasa sejauh ini jelas. Bagaimana dengan perfect continuous? Nah, itu sama aja dengan ini. Cuman ini agak jarang muncul, saya nggak usah jelaskan dan beri contoh untuk menghemat waktu dan mengurangi kebingungan nanti terlalu banyak gitu ya. Future. Ini paling gampang, will of one. Segala sesuatu yang terjadi di masa depan, future, itu pakai ini. Besok, we will have breakfast 7. Besok kita akan sarapan jam 7. Tomorrow will be holiday. Besok itu hari libur. Tomorrow I will sleep until 11. Besok saya akan tidur sampai jam 11. Semuanya akan. Nah, will be in. Ini future continuous ya. Maknanya sama, sedang terjadi tapi di masa yang akan datang. Besok kamu mau datang ke rumah saya jam berapa? Jam 9. Jangan dong, saya kan baru bangun jam 11. Kalau kamu datang jam 9, pada saat kamu datang itu, saya bakalan lagi bobo, masih sedang tidur. Jadi I will be sleeping. If you come at 9 tomorrow, I will still be sleeping. Nah, jelas ya? Kemudian perfect will have verb 3. Semua yang perfect itu kata kerja ketiga. Present perfect, past perfect, future perfect, semua ada have atau had, itu kata kerja ketiga. Maksudnya sudah akan selesai besok. Ingat ya, perfect semua itu punya makna telah selesai atau sudah selesai. Jadi misalnya, besok kalau kamu datang jam 9, saya masih lagi tidur. Kamu datang jam 12 aja deh. Saya kan bangun jam 11. Saya mandi, saya siap-siap. Waktu kamu datang, saya itu akan sudah siap. When you come tomorrow at 12, I will have been ready. Atau I will have woken up. Woken apa waken? Woken. Wah, ini kita waken. Hah? Woke. Waken kan? Waken. Jadi, will have waken up. Oh, kamu datang jam 12, saya udah bangun. Sudah, jadi terjadinya besok kan? Tapi sudah. Nah, ini maksudnya. Jadi, tergantung waktunya kapan terjadi, bagaimana terjadinya, konteksnya apa, kata kerja itu mengalami perubahan. Nah, ini satu kata kerja nih. Speaks, speaking, spoken, has been speaking, spoke, was speaking. Jadi kata speak itu sendiri bisa berubahnya banyak sekali. Tergantung konteks, tergantung waktu, tergantung subjeknya siapa. Jadi saya harap introduction ini meskipun singkat padat, semoga jelas untuk saudara-saudari.
Saya harap ini bisa menolong sehingga nanti pertemuan berikut ketika Pak Rikson menjelaskan lebih jauh, itu sudah punya gambaran, oh ini toh kenapa bentuknya berubah sih, ngapain dia berubah sih? Ya karena memang begitu sih, kita nggak bisa nanya kenapa harus begini, kenapa harus pakai ing, kenapa harus pakai bentuk kedua, memang begitu gitu. Belajar bahasa itu memang begitu. Kenapa bahasa Indonesia nggak begitu? Memang begitu. Jadi nanti saya akan coba lampirkan file untuk kata kerja pertama, kedua, ketiga, bisa mulai dibaca, dihafal. Dan tips saya untuk teman-teman yang mengambil kelas bahasa Inggris 1, ini kan udah bukan SMA ya. Jadi saya maupun Pak Rikser nggak akan tuh tiap minggu meriksa, ayo catatannya mana, vocabnya dihafal nggak, ini enggak. Jadi ini cenderung lebih ke belajar mandiri. Teman-teman tiap kali membaca buku atau membaca jurnal atau membaca artikel apapun itu, kalau menemukan kata-kata yang sulit, cari artinya di kamus atau tanya saya juga boleh. Kalau bisa dicatat, dihafalin, karena kedepannya itu pasti akan menemukan lagi kata-kata yang seperti itu, terutama konsep-konsep teologi. Nanti seiring kelas berjalan, seiring kita membaca lebih banyak, pasti akan menjumpai lebih banyak kosakata-kosakata yang aneh-aneh juga banyak. Jadi ada baiknya kalau kita dari sekarang mulai mencatat, mulai menghafal. Kalau perlu bikin seperti kartu gitu, ditempel di kamar kalau rajin. Kalau enggak ya dicatat aja di catatan atau di handphone juga boleh. Intinya kita ada upaya untuk improve vocabulary. Itu dulu tahap awal untuk belajar bahasa Inggris, terutama dalam konteks akademik mau membaca. Itu vocabulary itu penting sekali. Hafal sebanyak-banyaknya vocabulary. Ya, jadi itu tips dari saya. Saya rasa ini jelas. Oke, see you next week.